Kita sudah mulai. Ya. Jadi This call is now being recorded. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bab 2, yaitu ada ini muncul nggak sih ini? Muncul nggak gambarnya? Muncul Pak. Muncul ya? Muncul Pak. Ya, soalnya saya nggak lihat di sini. Ya, jadi untuk model matematika itu sebenarnya sudah pernah kita singgung juga di sistem kendali kontinu. Cuma kita akan sedikit melihat kembali apa sih yang dimaksud dengan model matematika. Karena nanti pada sistem state space atau ruang keadaan, kita juga akan menemukan model-model matematika yang jauh berbeda dengan model matematika yang kita temui pada fungsi sistem kendali kontinu. Ya, jadi model ini cukup penting karena ketika kita mau mengendalikan sebuah sistem, kita harus tahu karakteristik dari sistem yang mau kita kendalikan. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa melakukan percobaan-percobaan empiris untuk mendapatkan fungsi transfer atau model dari sistem yang mau kita kendalikan. Semua sistem yang kita kendalikan, misalkan motor, pemanas apapun ya, cahaya itu punya model matematika, dan model matematikanya itu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menurunkan persamaan-persamaan fisis dari pengetahuan kita tentang hubungan di antara besaran-besaran fisis yang ada pada model tersebut. Dan cara kedua adalah dengan melakukan percobaan secara empiris, di mana kita mengukur keluaran atau output berdasarkan input tertentu. Cara kedua yang lebih sering sih digunakan pada saat kita menggunakan pemodelan, ya. Jadi karena pada sistem yang cukup kompleks, kita nggak terlalu yakin bahwa modelnya itu ideal dan memenuhi persamaan fisis yang ideal juga. Nah, kita bisa lihat di sini model matematik itu kumpulan persamaan matematika yang merepresentasikan sistem secara akurat. Ya, jadi kalau cahaya dapat input sekian, outputnya akan seperti apa, itu model matematikanya akan seperti apa. Nah, pada kasus ini saya akan mengambil beberapa contoh untuk dinamika sistem seperti elektrik, mekanik, thermal. Walaupun secara umum model matematika dari sistem itu lebih luas daripada itu, bisa untuk model biologi, misalkan model penyebaran kanker dalam sebuah jaringan itu bisa dimodelkan dalam persamaan matematika. Dalam dunia keuangan, kita juga bisa memodelkan cash flow dari sebuah perusahaan, dan juga mungkin psikologi, itu juga ada model matematikanya. Nah, dari sistem kendali kontinu, kita sudah bisa lihat bahwa untuk sistem SISO atau single input, single output, itu persamaan fungsi transfernya dibuat dalam domain Laplace. Jadi, kita akan dapatkan persamaan dalam bentuk misalkan 5/s² tambah 200s tambah 100. Model itu berisi persamaan matematika yang merepresentasikan dari sistem yang mau kita kendalikan. Sistem yang kita kendalikan itu kan ada macam-macam, ya. Dan itu model matematikanya bisa jadi mirip, walaupun sistemnya adalah sistem yang berbeda. Contohnya sistem pemanas hair dryer bisa jadi mirip dengan model timbangan.
Yang satu mekanik, mengukur timbangan dari suatu benda atau massa dari suatu benda, dan satu lagi adalah elektrik, mengkonversi dari besaran tegangan ke pemanas rambut. Misalkan saya mau mengendalikan pemanas rambut sehingga output dari hair dryer itu konstan. Latar belakangnya adalah biar rambut tidak mudah rusak. Jadi rambut harus dipanaskan dengan temperatur sekian derajat Celcius, karena kalau misalkan di atas nilai tersebut akan merusak rambut, tapi kalau misalkan di bawah nilai tersebut, rambutnya nggak kering-kering. Itu contoh aplikasi kenapa kita ingin memodelkan sebuah sistem. Karena sebelum kita mengendalikan sebuah sistem, kita harus tahu model matematikanya. Tapi nanti dalam skripsi secara praktis yang lebih krusial itu adalah bagaimana cara kita menghubungkan pengontrol dengan sistem. Artinya apa? Sistem itu ada macam-macam. Ada sistem yang dapat input DC, ada sistem yang dapat input AC. Ya. Input DC dan AC-nya itu juga memiliki tegangan yang beraneka ragam. Ada DC yang dapat menerima tegangan antara 5-12 volt, dan itu bisa jadi masalah karena keluaran dari pengendali, misalkan mikro, itu 0-5 volt, ya, atau 0-3,3 volt. Keluaran dari LabVIEW, DEC LabVIEW, itu 0-5 volt. Keluaran dari PLC, 0-10 volt. Ya. Masalahnya adalah membuat rangkaian pengkondisi sinyal yang bisa tepat menghubungkan dari pengendali ke sistem atau plan atau alat yang mau kita kendalikan. Kenapa? Karena keluaran dari pengendali atau pengontrol itu biasanya belum matching dengan input dari alat yang mau kita kendalikan. Lalu bagaimana cara mematchingkannya? Kita harus mengetahui karakteristik dari alat yang mau kita control. Misalkan hair dryer, dia butuh input pengendalinya berupa tegangan AC 220 volt dan arusnya 1 ampere. Kalau kita menghubungkan langsung si microcontroller ke hair dryer, itu pasti nggak akan bisa nyambung. Kenapa? Karena keluaran dari mikro itu maksimal mungkin cuma 5 volt. Udah gitu DC lagi. Udah gitu arusnya kecil. Itu nggak akan bisa mengaktifkan atau apalagi mengendalikan si hair dryer. Kita butuh rangkaian. Yang pertama adalah untuk mengkonversi besaran tegangan DC menjadi tegangan AC. Apakah ada alatnya? Ada. Namanya TRIAC, TRIAC, atau SCR, atau ada alat lain. Ya. Tapi pakai itu aja belum tentu cukup. Ya. Kita butuh penguat sinyal. Kita butuh penguat daya juga. Karena apa? Karena kalau kita pakai op-amp biasa, itu biasanya arusnya terbatas. Itu untuk yang AC. Pasti lebih susah menghubungkan pengontrol dengan sistem AC atau alternating current, dayanya AC. Kalau untuk DC gimana? Walaupun lebih mudah, tapi kita tetap harus hati-hati dengan karakteristik input tegangan yang bisa diterima oleh sistem DC tersebut. Oke, keluaran dari mikro itu DC, analog DC, ya, 0-5 volt. Saya mau mengontrol sesuatu berdasarkan keluaran dari mikro yang nilainya antara 0 volt sampai 5 volt. Tapi kemudian
Yang saya mau kontrol itu adalah apa ya, motor dengan daya besar, tapi DC, motor DC daya besar. Dia butuh daya 100 watt, arusnya butuh 2 ampere, tegangannya butuh 50 volt. Apakah bisa pakai op-amp? Enggak. Walaupun op-amp bisa menguatkan sampai ratusan kali. Karena apa? Karena ketika kita menguatkan pakai op-amp, ada batasan arus maksimum yang bisa keluar dari op-amp dan tidak akan bisa mencapai 1 ampere. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Maaf, nggak ada suaranya, Pak. Tes, tes. Cek, cek. Oh iya, Pak. Baik, Pak.